Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Israh li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Pak Kiai Azhar selaku Maha Guru pesantren virtual nih, juga para alim ulama, para asatid, para guru-guru saya yang pagi ini juga mungkin mengikuti kuliah atau kajian nih pada pagi ini. Ibu bapak semua yang saat ini online mendengarkan kuliah pada pagi ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Azhar, saya diminta sharing sebenarnya terkait dengan regulasi dan arah kebijakan pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Saya tahu kenapa saya diminta mengisi ini, karena memang latar belakang saya lama di OJK. Kalau di SN itu statusnya saya belajar sebenarnya kepada para ustadz, sehingga belum layak juga disebutkan sebagai ustadz. Yang ustadz itu Pak Ustadz Azhar. Sehingga nanti pada diskusinya mungkin saya sangat perlu bantuan dari Ustadz Azhar untuk kemudian menjelaskan nanti hal-hal yang memang kapasitasnya bukan pada kapasitas saya. Demikian Ibu Bapak sekalian, para Ustadz, pagi ini saya ingin mulai cerita terkait dengan regulator dalam hal ini. Dulu pertama kali dimulai pengembangan pasar modal syariah ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Pada saat itu kami di Badan Pengawas Pasar Modal memulai pengembangan pasar modal syariah. Saat ini memang kemudian ada di OJK. Ketika awal pasar modal syariah ingin dikembangkan di Indonesia, diskusi awal yang sangat mendasar adalah apakah kemudian dibutuhkan sebuah landasan hukum khusus, atau banyak yang mendiskusikan apakah perlu undang-undang khusus ketika ingin mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Sementara industri keuangan syariah lainnya seperti perbankan, asuransi, dan sebagainya, mereka sudah berkembang lebih dulu. Kalau nggak salah, perbankan itu berkembang di tahun 90-an, di awal tahun 90-an. Sedangkan pasar modal syariah baru kemudian dikembangkan pada tahun 97. Ketika itu diterbitkan produk reksadana syariah pertama di Indonesia. Ketika itu diputuskan bahwa pendekatan yang dilakukan dalam pengembangan produk syariah di pasar modal adalah melalui pendekatan creation of product atau penciptaan produk. Kita tidak mengembangkan entitinya dulu atau entitasnya dulu. Artinya kalau kita bicara reksadana syariah, itu adalah produk reksadana syariah. Kenapa hal itu dilakukan? Karena memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 95, pada saat itu Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia diberi kewenangan untuk mengembangkan pasar modal syariah. Kita simpulkan pada saat itu bahwa produk pasar modal syariah itu adalah termasuk produk syariah berbasis syariah. Artinya undang-undang kemudian tidak membatasi bahwa produk-produk yang bisa dikembangkan oleh Bapepom pada saat itu adalah produk-produk yang konvensional saja. Oleh karena itu, alhamdulillah pada saat itu
kita berhasil bersama-sama dengan DSN MUI tentunya dan para pelaku pasar menerbitkan reksadana syariah pertama di Indonesia. Kalau nggak salah pada bulan Juli tahun 97 waktu itu. Saya ingat itu yang sangat aktif pada saat itu adalah Ustadz Kani Hidayah. Beliau juga saat ini di BPHDSN dan tentunya adalah inisiator dan desainer terkemukanya adalah Bapak Kiai Ma'ruf Amin yang pada saat itu kemudian menjadi DPS. Setelah itu berkembang maka muncullah fatwa-fatwa yang terkait dengan pasar modal syariah. Kenapa pada saat itu kita memutuskan tidak membutuhkan undang-undang tertentu? Karena ketika kita melihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, kita melihat bahwa undang-undang tersebut bersifat netral, tidak kemudian mengatur hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya di undang-undang pasar modal yang terdiri dari kurang lebih 18 bab di situ, pengaturan-pengaturan yang ada itu sifatnya adalah mengatur infrastruktur untuk menunjang pengembangan pasar modal Indonesia dapat berkembang secara teratur, wajar, dan efisien. Jadi itu kalau kita buka di awal, itu adalah tujuan kemudian dibentuknya undang-undang dan didirikannya Badan Pengawas Pasar Modal pada saat itu. Kalau kita lihat tujuan atau misi dari undang-undang dan Badan Pengawas Pasar Modal adalah menciptakan pasar yang teratur, wajar, dan efisien. Secara substansi, values tersebut adalah sejalan dengan prinsip syariah. Di situ tidak secara tegas kemudian terdapat definisi-definisi tentang hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu kita berkesimpulan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal ini adalah menjadi landasan hukum kita dalam pengembangan pasar modal syariah di dalamnya. Walaupun memang sampai dengan saat ini tidak ada secara eksplisit disebutkan terkait dengan pasar modal syariah dalam undang-undang tersebut. Namun demikian, secara substansi, nilai-nilai yang dikembangkan dalam undang-undang tersebut, kami berkesimpulan hal itu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Oleh karena itu, kita bertetapkan undang-undang ini dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam pengembangan pasar modal syariah. Kalau kita lihat lebih detail ke dalam, bab demi bab, ketika kita bicara bab 1, di situ memberikan penjelasan umum tentang definisi dan pengertian-pengertian. Nanti Ibu Bapak sekalian, para ustadz bisa kemudian mengakses undang-undang tersebut. Ini secara publik bisa diakses. Definisi-definisi tersebut juga kami melihat sifatnya adalah netral. Artinya ini juga masih sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang dikembangkan di Indonesia. Bab 2 kemudian mengatur tentang Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia. Artinya ketika undang-undang ini diterbitkan, maka ada sebuah badan di bawah pemerintah waktu itu, di bawah Kementerian Keuangan, yang diberi mandat oleh undang-undang ini untuk melakukan fungsi pengawasan sekaligus pengaturan di bidang pasar modal. Ada kata-kata kunci dalam undang-undang tersebut tentang peran dan fungsi dari Bapom. Yang pertama, melakukan pembinaan. Jadi kita diharapkan regulator atau pengawas ini melakukan pembinaan terhadap seluruh kegiatan di pasar modal, kemudian melakukan pengaturan, dan kemudian melakukan pengawasan terkait kegiatan pasar modal di Indonesia, yang tujuannya yaitu mewujudkan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien
yang pada akhirnya mandat kita adalah untuk melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Nah, ini adalah mandat yang diberikan oleh undang-undang kepada kita di pengawas atau di otoritas. Dari situ kemudian otoritas memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan-peraturan. Dari situlah dikembangkan peraturan-peraturan yang spesifik terkait dengan pasar modal syariah. Saya ingat betul bahwa pengaturan yang pertama terbit di Indonesia terkait pasar modal syariah itu baru ada pada tahun 2006 waktu itu. Kita kembangkan bersama-sama dengan Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan DSN MUI sendiri itu pertama kali menerbitkan fatwa terkait dengan pasar modal syariah itu, kalau nggak salah pada tahun 2001 ketika menerbitkan fatwa tentang reksadana syariah. Selanjutnya berkembang fatwa-fatwa lainnya terkait dengan pasar modal syariah. Kemudian kembali ke undang-undang, masuk kepada bab berikutnya, undang-undang mengatur terkait infrastruktur pasar, yaitu di situ mengatur tentang bursa efek, kemudian ada lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, ini diciptakan sebenarnya untuk memfasilitasi para pelaku pasar untuk melakukan transaksi produk pasar modal yang ada di Indonesia. Artinya pasar modal ini sebenarnya kan memberikan ruang atau tempat bagi pihak-pihak yang memerlukan modal dan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana yang berniat untuk menyertakan modalnya pada sebuah kegiatan usaha yang ada di Indonesia. Maka bertemulah di pasar modal. Produk-produk tersebut antara lain adalah saham, kemudian ada surat utang dan sukuk atau sering kita sebut sebagai obligasi dan sukuk, kemudian ada juga reksadana, dan di undang-undang menyatakan turunan dari produk-produk tersebut. Artinya ketika kita bicara saham, maka turunan dari saham ada kemudian hak-hak yang melekat pada saham. Misalnya hak untuk memesan efek terlebih dahulu, kemudian ada hak warrant dan sebagainya. Itu disebut dengan turunan-turunan dari efek. Bahkan juga ada turunan-turunan yang sampai dengan saat ini belum difatwakan syariahnya, seperti option dan sebagainya. Derivatif-derivatif dari produk pasar modal ini dimungkinkan juga diciptakan berbasiskan dari undang-undang ini. Kemudian di samping produk tersebut, maka kita undang-undang ini menyediakan sarananya, yaitu bursa. Ketika para investor kemudian ingin memperjualbelikan sahamnya, maka diciptakanlah bursa efek. Saat ini bursa efek yang ada di Indonesia ada yaitu Bursa Efek Indonesia. Dalam perkembangannya dulu sempat ada Bursa Efek Surabaya, dulu ada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, kemudian merge. Saat ini ada satu bursa di Indonesia, itu Bursa Efek Indonesia. Kemudian bursa ini tidak bisa sendirian untuk menyediakan sarana bagi masyarakat atau pemodal atau investor untuk melakukan transaksi. Bursa ini kemudian dilengkapi oleh lembaga clearing dan penjaminan, yaitu lembaga yang kemudian memastikan bahwa transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh para investor itu dapat kemudian terselesaikan dengan baik. Artinya bagi pembeli saham, dia akan mendapatkan sahamnya, kemudian bagi penjual saham, dia akan mendapatkan uangnya. Nah, ini dibutuhkan lembaga clearing, karena transaksi di bursa itu bisa terjadi dalam satu hari dengan volume yang sangat banyak. Bahkan bisa volumenya itu bisa sampai ratusan ribu kali transaksi di bursa dalam satu hari. Lembaga clearing dan penjaminan yang ada di Indonesia pada saat ini ada satu, yaitu PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Di samping itu juga ada lembaga lain, yaitu lembaga
penyimpanan dan penyelesaian. Nah, ini fungsinya adalah melakukan penyimpanan terhadap efek-efek, pencatatan terhadap efek-efek yang ada di investor. Kemudian lembaga ini juga memiliki fungsi untuk melakukan settlement. Nah, di Indonesia ada satu lembaga, yaitu lembaga PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi 3 lembaga itulah yang kemudian menjadikan masyarakat ini dengan mudah melakukan transaksi produk pasar modal di Indonesia. Lembaga-lembaga ini kita memandangnya sebagai lembaga-lembaga yang sifatnya, kembali saya sering menggunakan kata netral ini, artinya bisa juga digunakan bagi masyarakat yang ingin bertransaksi khusus di produk-produk syariah. Artinya platform ini terbuka, bisa dilakukan juga untuk produk-produk syariah. Nah, ini kami pandang ini juga kemudian tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan pada akhirnya DSN juga menerbitkan fatwa terkait dengan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh lembaga-lembaga ini. Kemudian masuk ke bab berikutnya, setelah tadi bicara tentang bursa, lembaga clearing dan penjaminan, bab 4 sudah masuk ke produk reksadana di undang-undang ini, bab 4 kemudian sudah masuk ke pengaturan reksadana. Nah, reksadana di sini sudah berbicara tentang mekanisme bagaimana masyarakat bisa melakukan investasi secara kolektif. Jadi undang-undang ini juga kemudian menyediakan sebuah instrumen atau wadah untuk memberikan kesempatan para masyarakat atau pemodal berinvestasi secara kolektif. Nah, reksadana ini kita sebut sebagai wadah tempat kumpulan investor untuk melakukan investasi, yang kemudian investasi tersebut dikelola oleh manajer investasi, dan aset-asetnya ini disimpan oleh bank kustodian. Nah, mekanisme ini di undang-undang ini disebutkan. Halo? Iya, Ustaz. Lanjutkan. Masih ya? Masih ya? Masih bisa lanjut ya? Masih. Biasa kalau apa namanya, kolonial kadang-kadang suka gagap teknologi, Pak. Terus, Satrik. Ya, tadi kita sampai reksadana ya, Ustaz ya. Ya, ini memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk melakukan investasi secara kolektif. Yang kemudian investasi ini dipercayakan untuk dikelola oleh profesional, yaitu manajer investasi. Kegiatan ini pun kalau kita lihat mekanismenya adalah ada sekumpulan investor, kemudian memberikan kepercayaan atau menguasakan dananya kepada sebuah kita sebut sebuah entitas lah ya, karena di situ ada MI dan bank kustodian membuat kontrak pengelolaan, yang kemudian nanti dana tersebut dikelola oleh manajer investasi agar optimal investasinya tersebut. Nah, untuk membantu manajer investasi, bank kustodian kemudian bertugas menyimpan aset-aset tersebut. Jadi aset tersebut tidak dipegang oleh satu pihak, tapi kemudian disimpan oleh pihak lain yang independen, yaitu bank kustodian. Hasil dari investasi ini kemudian masuk kepada investor. Rugi atau untung itu seluruhnya menjadi hak dari investor. Si MI ini hanya mendapatkan fee atau ujroh. Nah, mekanisme ini juga kita anggap sebagai mekanisme yang netral, bisa digunakan untuk kegiatan investasi di instrumen-instrumen syariah, yang kemudian pada satu titik kita mengembangkan yang kita sebut dengan reksadana syariah, yaitu pada tahun 97 yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini pun kita anggap undang-undang ini masih sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian masuk ke bab berikutnya, di bab 5, ada kita mengatur yang kita sebut dengan perusahaan efek. Nah, perusahaan efek ini
ini juga memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang ingin terlibat di pasar modal, baik itu investor, baik itu perusahaan yang ingin menggalang dana di pasar modal dengan menerbitkan saham, obligasi maupun sukuk, dan juga bagi investor yang ingin berdagang atau bertransaksi atau melakukan jual beli sahamnya di bursa efek. Nah, ini kita atur di undang-undang ini, yaitu dengan sebutan perusahaan efek. Dan perusahaan efek ini kemudian diberi keleluasaan untuk memilih melakukan kegiatannya. Perusahaan efek yang memilih kegiatan sebagai broker atau kita sebut sebagai pedagang perantara efek atau perantara pedagang efek yang kita sebut broker, yaitu perusahaan efek yang kemudian bertindak sebagai broker antar investor ketika ingin melakukan jual beli sahamnya di bursa. Atau perusahaan efek yang ingin berkegiatan sebagai underwriter. Nah, ini biasanya membantu perusahaan-perusahaan yang ingin menggalang dana melalui pasar modal. Kita sebut kalau bahasa undang-undangnya adalah perusahaan efek yang berkegiatan sebagai penjamin emisi efek. Emisi efek itu artinya perusahaan melakukan permintaan efek dalam rangka penggalang dana. Atau perusahaan efek yang ingin melakukan kegiatannya sebagai manajer investasi. Jadi itulah kategori kegiatan yang ada di perusahaan efek. Atau satu perusahaan efek ingin melakukan ketiga-tiganya. Bisa dia sebagai broker juga, bisa sebagai perantara pedagang efek juga, bisa sebagai manajer investasi. Mereka harus izin, berdasarkan undang-undang ini, mereka harus izin ke Bapepam atau saat ini adalah Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini pun kita pandang kegiatan-kegiatan ini sebagai brokerage atau sebagai perantara. Dan ini pada diskusi-diskusi yang sering kita lakukan, ini juga bersifat netral. Artinya broker ini juga bisa digunakan oleh investor untuk melakukan transaksi saham-saham syariah. Atau bagi emiten-emiten yang ingin menerbitkan sukuk di pasar, penjamin emisi bisa melakukan itu karena sifatnya netral. Mereka membantu dan kemudian mereka mendapatkan fee dari jasa yang mereka berikan. Jadi ini adalah pure jasa-jasa expertise dari para pasar itu. Kemudian masuk ke bab berikutnya, tadi reksadana, kemudian di bab 5 itu sudah masuk perusahaan efek. Oh ya, sebelum masuk ke bab berikutnya, bab 6, di perusahaan efek itu juga mengatur orang-orang yang bekerja di dalamnya. Di bab 5 tadi, kembali ke bab 5, itu selain mengatur perusahaannya, mereka juga mengatur orang-orang yang bekerja di dalamnya. Yang kita sebut sebagai wakil perusahaan efek. Artinya, tidak sembarang orang bisa bekerja pada perusahaan efek tersebut. Kita menjaga bahwa kegiatan yang terjadi di pasar modal itu perlu dilakukan oleh orang-orang yang punya kompetensi di pasar modal. Untuk menjadi seorang wakil perusahaan efek, dia harus lulus kompetensi, uji kompetensi yang saat ini dilakukan oleh asosiasi-asosiasi di pasar modal. Kemudian setelah lulus kompetensi, mereka mengajukan izin ke OJK, kira-kira sebut. Nah, wakil perusahaan efek ini juga ada jenisnya. Tadi dia wakil perusahaan efek, orang-orang yang kalau dia ingin bertindak sebagai broker, maka dia harus lulus kompetensi dan mendapat izin sebagai wakil perantara pedagang efek. Kalau orang-orang tersebut ingin membantu penerbitan efek dari sebuah emiten, dia harus memiliki izin sebagai wakil penjamin emisi efek. Kalau orang-orang ini ingin bekerja pada manajer investasi, membantu masyarakat dalam mengelola dananya dalam sebuah produk reksadana, maka orang tersebut harus memiliki kompetensi di pasar modal dan izin sebagai wakil manajer investasi. Undang-undang ini kemudian mengatur persyaratan, baik itu kompetensi dan administrasi dari orang-orang tersebut. Artinya kalau ada pihak atau orang-orang yang melakukan kegiatan di pasar modal yang belum memiliki izin, artinya mereka adalah orang-orang yang kegiatan
di luar undang-undang ini, dan itu melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di pasar modal. Bahkan saat ini sudah berkembang, ada wakil, agen, penjual efek reksadana, bahkan saat ini kita sudah mengenalkan yang kita sebut dengan ahli syariah pasar modal. Ini juga pihak-pihak yang diberikan izin oleh OJK atas mandat dari undang-undang ini dan peraturan-peraturan OJK di bawah. Kemudian bab selanjutnya ini mengatur lembaga penunjang pasar modal. Nah, ini juga menarik nih, lembaga penunjang pasar modal ini. Artinya ketika kita bicara pasar modal, maka prinsip utama yang dikembangkan di pasar modal Indonesia adalah prinsip transparansi dan keterbukaan. Artinya kita mengembangkan industri pasar modal ini dengan disclosure principles, prinsip-prinsip keterbukaan. Oleh karena itu, regulator atau OJK ketika ingin mereview sebuah penerbitan efek melalui pasar modal, itu kita melihat kecukupan keterbukaan informasi dari pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu, kita kemudian mengembangkan yang kita sebut dengan profesi-profesi penunjang di pasar modal. Nah, profesi penunjang ini bisa kita sebut sebagai misalnya ada akuntan publik, ada konsultan hukum, kemudian ada notaris. Nah, itu adalah profesi-profesi penunjang yang ada di pasar modal. Kemudian di sisi lain kita juga punya yang namanya lembaga penunjang. Nah, lembaga penunjang ini adalah lembaga-lembaga yang membantu kegiatan-kegiatan yang ada di pasar modal. Lembaga penunjang yang ada saat ini di undang-undang ini adalah kustodian. Kustodian ini yaitu lembaga yang bertugas untuk membantu mengadministrasikan dan menyimpan efek-efek di pasar modal. Kemudian ada wali amanat. Nah, wali amanat ini juga membantu penerbitan sukuk kalau dalam instrumen syariah, atau kalau instrumen pada umumnya adalah penerbitan obligasi. Nah, mereka wali amanat ini adalah lembaga penunjang yang mewakili kepentingan investor ketika bertransaksi membeli sukuk dari penerbit sukuk. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai Biro Administrasi Efek. Nah, ini sebenarnya lembaga penunjang yang membantu emiten atau penerbit efek untuk mengadministrasikan efek-efek tersebut, khususnya terkait hak-hak pemegang efek, misalnya hak dividen, kemudian ketika ingin melakukan rapat umum pemegang saham, maka emiten ini bisa dibantu oleh Biro Administrasi Efek. Nah, kegiatan-kegiatan ini kita pandang juga sebagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya netral, artinya ini juga bisa dilakukan untuk mengadministrasikan efek-efek syariah. Wali amanat juga bisa membantu untuk penerbitan sukuk. Kustodian juga bisa untuk menyimpan efek-efek yang bersifat syariah. Kemudian yang berikutnya masuk ke bab tadi bab 6 lembaga penunjang, kemudian di bab 7 ada penyelesaian transaksi bursa dan penitipan kolektif. Nah, ini kaitannya dengan tadi ada bursa efek, kemudian ada LKP, ada LPP. Ini sebenarnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan di pasar modal, khususnya transaksi efek ini dapat berjalan secara teratur dan terselesaikan dengan baik. Ini fungsinya. Kemudian di bab 8 ada profesi penunjang. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ada notaris, akuntan publik, kemudian konsultan hukum. Nah, ini mereka harus bersifat independen, dan dalam melakukan kegiatannya mereka ini biasanya memperoleh fee atau ujroh. Ya, artinya mereka-mereka ini kita pandang juga adalah profesi-profesi yang sifatnya kembali netral. Dia juga bisa melakukan advisory atau mengaudit laporan keuangan
terkait dengan entitas syariah atau bahkan transaksi syariah, karena saat ini juga sudah ada pedoman akuntansi syariah atau PSAK syariah, kita juga sudah punya, DSAS itu sudah menerbitkan, artinya para akuntan publik ini juga harus paham terkait dengan standar-standar akuntansi syariah. Kemudian ada notaris yang membuat akte, nah ini juga mereka bisa kemudian melakukan kerja-kerja kenotariatan yang terkait dengan kontrak-kontrak penerbitan efek syariah, baik itu sukuk atau reksadana. Bahkan konsultan hukum juga bisa melakukan legal advice terhadap yang terkait dengan produk-produk syariah. Berikutnya masuk ke bab 9, nah ini terkait dengan emiten dan perusahaan publik. Nah ini adalah kita, kalau tadi adalah pelaku-pelaku yang ada di pasar modalnya, bab 9 ini adalah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal, yang melakukan penggalangan dana melalui pasar modal. Nah ini emiten, kan di situ ada definisi emiten, adalah pihak yang melakukan penawaran umum saham. Jadi ketika sebuah perusahaan melakukan penawaran umum sahamnya, artinya penawaran umum saham itu artinya mereka ingin menggalang dana masyarakat dengan cara menerbitkan saham, dan ini ditawarkan secara umum kepada publik, kepada masyarakat. Ada definisi-definisi khusus. Apa yang disebut dengan penawaran umum ini adalah penawaran saham yang dilakukan kepada lebih dari 300 pihak atau dibeli oleh lebih dari 50 pihak melalui media. Nah, jadi itu definisi-definisi terkait dengan penawaran umum. Nah, kalau ada perusahaan melakukan itu, maka dia harus melakukan pernyataan pendaftaran di OJK. Kira-kira itu. Nah, ini diatur di undang-undang ini, dia harus melakukan keterbukaan informasi. Nah, artinya si perusahaan ini harus membuka informasi yang ada di perusahaannya, baik itu kinerja keuangannya melalui rilis laporan keuangannya, kemudian juga mempublis terkait dengan kinerja perusahaan atau ketaatan atau kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang yang berlaku, itu nanti dirilis oleh pendapat hukum dari konsultan hukum biasanya. Nah ini harus diumumkan ke publik, dilakukan keterbukaan. Nah kami melihatnya prinsip transparansi ini sangat sejalan dengan prinsip syariah. Artinya supaya nanti pembeli saham itu tahu sebenarnya perusahaan ini kondisinya seperti apa. Apakah dia untung, ataukah dia sedang rugi, berapakah modalnya, berapakah komposisi modal dibandingkan dengan hutang-hutangnya, berapa asetnya, dan sebagainya. Ini supaya nggak ada ketidakjelasan, sehingga masyarakat ini secara jelas bisa mengetahui kondisi perusahaan tersebut. Apakah dia punya kasus-kasus hukum dan sebagainya. Nah ini harus kemudian disampaikan kepada otoritas sebelum mereka menawarkan ke publik. Kemudian nanti otoritas melihat kecukupan keterbukaan tersebut. Seandainya ada informasi-informasi yang kami pandang belum diungkapkan, maka berdasarkan undang-undang ini, OJK bisa kemudian meminta untuk tambahan informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan kepada publik. Kira-kira seperti itu. Nah, undang-undang ini juga saya pikir sangat sejalan dengan prinsip syariah bahwa ketika perusahaan ingin menawarkan saham, mereka harus secara terbuka. Sehingga untuk menghindari goror ya, Pak Ustadz Asar ya. Halo? Iya, Ustaz. Ya, masih Ya. ya. Jadi untuk menghindari goror ya, Pak Ustadz ya, keterbukaan Ya. informasi ya. Goror dan tadlis. Goror dan tadlis. Kemudian masuk ke bab 10, ini pelaporan. Nah, setelah keterbukaan informasi di awal, ternyata si emiten ini juga kemudian tidak serta-merta melenggang begitu saja. Mereka juga tetap harus melaporkan keterbukaan informasi, baik secara periodik maupun berkala dan insidental. Jadi kalau periodik itu
bisa tahunan, bisa tengah tahunan. Bahkan kalau di bursa itu dia setiap quarter harus melakukan rilis laporan keuangannya. Ini juga untuk keterbukaan. Kemudian undang-undang ini dan peraturan pelaksananya juga mewajibkan para emiten ini, perusahaan-perusahaan yang menggalang dananya melalui pasar modal ini, wajib merilis informasi ketika ada transaksi material. Ya kan? Misalnya terjadi perubahan direksi, perusahaan komisaris, dalam batas-batas waktu tertentu, dalam 2 hari kerja, dia harus merilis ke publik. Bahkan ketika ingin melakukan corporate action atau aksi korporasi, ingin kemudian melakukan akuisisi atau merger, mereka juga harus melakukan memberikan informasi ke publik. Ini kewajiban. Sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa diketahui oleh publik. Kenapa ini menjadi penting? Karena publik ini punya concern terhadap sahamnya. Apakah publik atau investor ini ingin tetap memegang saham perusahaan tersebut atau menjual saham tersebut akibat dari aksi-aksi korporasi tersebut. Dan pada akhirnya informasi-informasi tersebut yang sifatnya material ini bisa kemudian mempengaruhi harga saham di bursa. Nah, inilah pentingnya keterbukaan informasi. Sehingga para pemodal atau para investor itu melakukan transaksi atas dasar informasi yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Sehingga nanti tujuan dari keterbukaan informasi yang ada di undang-undang ini adalah harga yang kemudian terrefleksi di pasar atau di bursa itu menjadi wajar. Ya. Ketika informasi ini tersebar dengan utuh dan diketahui oleh publik, kita mengharapkan harga yang kemudian tercermin di pasar ini menjadi wajar. Ya. Nah, itulah tujuan dari undang-undang ini tadi agar pasar berjalan teratur, wajar, dan efisien. Sehingga keterbukaan informasi ini menjadi sebuah hal yang sangat penting di undang-undang ini. Nah, kemudian di pasal tadi 9 dan 10, emit keterbukaan informasi dan pelaporan, masuk ke pasal 11. Nah, pasal 11 ini juga saya sangat yakin ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi undang-undang ini juga kemudian secara tegas mengatur larangan adanya penipuan, manipulasi pasar, bahkan perdagangan orang dalam. Penipuan ini sudah jelas ya, manipulasi pasar juga sudah jelas, perdagangan orang dalam ini yang mungkin perlu sedikit elaborasi dari saya. Perdagangan orang dalam ini adalah perdagangan yang dilakukan oleh orang yang dia memiliki informasi dalam perusahaan yang belum tersebar ke publik. Jadi informasinya ini hanya dimiliki oleh sebagian orang-orang tertentu saja. Kemudian dia berbasis informasi tersebut, dia melakukan perdagangan di bursa, jual beli sahamnya. Artinya sebelum orang atau sebelum publik mengetahui informasi-informasi yang signifikan, mereka memanfaatkan informasi tersebut untuk melakukan transaksi jual beli untuk keuntungannya diri sendiri. Nah, ini dilarang di bab 11 di undang-undang kita, dan saya yakin undang-undang ini juga terinspirasi oleh larangan-larangan transaksi di fikih muamalah ya Pak Ustadz ya, yang nggak boleh pembentukan harga palsu, kemudian tidak boleh menipu, tidak boleh kemudian memanfaatkan informasi sepihak untuk transaksi. Ini juga sangat sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga ruh dari undang-undang ini kami berpendapat sangat bisa mendukung pengembangan di industri pasar modal syariah ini. Terakhir, bab 12, ini nanti di akhir-akhirnya ini hanya ketentuan tambahan. Bab 12 dan bab 13, kita diberi kewenangan juga untuk melakukan pemeriksaan, bahkan penyidikan. Penyidikan ini yang kaitannya terkait dengan tindak pidana di pasar modal. Ini adalah kewenangan kita untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelaku-pelaku yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang
melanggar hukum, baik itu sifatnya nanti administratif maupun pidana, ya kan, maupun pidana. Tadi pidana penipuan, pidana manipulasi pasar, pidana transaksi orang dalam, ini kita diberi kewenangan untuk melakukan itu. Dan kita juga diberi kewenangan memberikan sanksi administratif. Di situ juga ada ketentuan-ketentuan pidana undang-undang ini. Itu adalah bagian akhir dari undang-undang kita, ya kan? Jadi undang-undang pasar modal ini dapat kita simpulkan adalah undang-undang yang bersifat netral, yang juga bisa digunakan sebagai dasar hukum bagi pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Dari undang-undang ini pula, otoritas, dulu Bapepam dan sekarang OJK, ini diberi kewenangan untuk menyusun peraturan-peraturan pelaksanaan yang lebih detail. Oleh karena itu, pada tahun 2006, Bapepam pada waktu itu menerbitkan peraturan terkait dengan pasar modal syariah. Dan terakhir, kita di OJK itu kemudian menyempurnakan atau merevisi undang-undang peraturan itu menjadi POJK. Saat ini kita sudah punya 11 POJK terkait dengan pasar modal syariah di Indonesia. POJK itu juga saya sudah share filenya, itu detail. Silakan dibuka itu di regulasi, Mas. Oke. Ya, nah itu cukup detail mengatur. Ya, ini ada 11 yang sampai dengan saat ini sudah kita terbitkan. Ini khusus terkait dengan pasar modal syariah, walaupun pengembangan pasar modal syariah ini tidak hanya merujuk pada peraturan ini, karena ada peraturan-peraturan lain juga yang relevan, misalnya seperti peraturan tentang pernyataan pendaftaran efek, ini juga kita mengatur pada peraturan-peraturan yang sifatnya umum. Kemudian peraturan yang terkait dengan reksadana, bagaimana pengelolaannya segala macam yang sifatnya netral, kita juga mengacu ke sana. Ini adalah peraturan-peraturan yang khusus mengatur terkait dengan pasar modal syariah. Artinya ada karakteristik khusus ketika kita mengembangkan produk-produk syariah yang harus kita atur, maka diatur di peraturan ini. Detail insya Allah bisa dilihat ya Pak Ustadz ya nanti ya. Masing-masing dalam dialog mungkin kita akan diskusi karena saya sudah makan waktu cukup banyak ini Pak Ustadz. Saya sebutkan aja misalnya di POJK 15 ini mengatur prinsip umum penerapan prinsip syariah, ada definisi di situ, ada terkait dengan ke-DPS-an di situ, ada terkait dengan tata kelola di situ, pelaporan di situ, ada di situ yang sifatnya umum. Kemudian POJK 16 ini mengatur ahli syariah pasar modal, yang tadi saya sebutkan di sini adalah mengatur bagaimana individu atau badan atau pihak yang kemudian ingin menjadi DPS atau tim ahli syariah di pasar modal, ini harus kemudian memenuhi persyaratan-persyaratan sendiri, diatur di POJK 16, ahli syariah pasar modal. Kemudian selanjutnya itu POJK 17. POJK 17 ini kalau nggak salah mengatur penerbitan saham syariah di pasar modal, walaupun secara prinsip saham ini bukti penyertaan, tapi kemudian ada mekanisme khusus yang diatur ketika misalnya perusahaan yang tadinya sahamnya atau di anggaran dasarnya disebutkan syariah, kemudian pada satu titik perusahaan tersebut ingin mengubah anggaran dasarnya, bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya ke publik ini diatur di POJK 17 ini. Kemudian POJK 18 ini terkait dengan penerbitan sukuk, yang tadi saya sebutkan. Sukuk ini produk-produk yang mirip obligasi, dia produk bukti penyertaan tapi memiliki jatuh tempo sehingga ada kewajiban pengembalian modalnya. Nah ini diatur di sini, bagaimana underlying aset, kemudian bagaimana mekanisme ketika dia ingin merubah akad dan sebagainya, ini ada di POJK 18 ini. Dan terakhir ini sudah diubah pada tahun 2018 melalui POJK 3, artinya ketika kita bicara tentang penerbitan sukuk, maka ada dua regulasi yang menjadi acuan, yaitu POJK 18 tahun 2015 dengan POJK 3 tahun 2018.
itu adalah 2 peraturan OJK yang terkait dengan penerbitan sukuk. Kemudian kita masuk ke POJK 19, ini terkait dengan reksadana syariah. Di situ bagaimana mengatur batasan-batasan investasi reksadana syariah pada efek-efek yang hanya syariah. Kemudian bagaimana mekanisme pembersihan harta-harta non halal yang kemudian masuk secara sengaja maupun secara tidak sengaja di reksadana syariah, bagaimana cara pembersihannya, bagaimana cara menghitung NAB reksadana syariah dan sebagainya. Ini ada di POJK 19 ini. Kemudian kita masuk ke POJK 20. POJK 20 ini terkait apa? Kalau nggak salah EBA syariah ya. EBA syariah ini terkait dengan produk efek beragunasi syariah. Kemudian POJK 21 itu POJK 53 itu terkait dengan akad-akad yang terkait dengan penerbitan efek syariah. Kemudian kita juga sudah menerbitkan POJK nomor berapa nih? 35 ya, 35 terkait dengan daftar efek syariah. Kemudian POJK 61 terkait dengan manajer investasi syariah dan unit pengelola investasi syariah di reksadana. Kemudian POJK 35 ini terkait dengan kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Itu kira-kira POJK yang sudah kita terbitkan. Yang tentunya ini sifatnya adalah dinamis, artinya bisa jadi nanti kita perbaiki, kita revisi sesuai dengan dinamika yang ada di industri pasar modal, atau bahkan nanti ada POJK baru yang dibutuhkan dalam pengembangan pasar modal syariah. Paling tidak sampai dengan saat ini kita sudah mengeluarkan kurang lebih 11 POJK. Demikian Pak Ustadz terkait dengan regulasi.